Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul motivasi dalam organisasi. Tugas ini untuk memenuhi UAS yang dibimbing langsung oleh dosen pembimbing Ibu Hastuti SEMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laode Muhammad Aksar, NPM 16210160, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas UM Buton. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Manusia terlibat dalam kehidupan berorganisasi sehari-hari, dari tingkat rumah tangga hingga dunia kerja. Organisasi sebagai kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan bersama, menempatkan manusia sebagai unsur dinamis terpenting. Sumber daya manusia, terutama motivasi, menjadi fokus utama karena berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas organisasi. Berikutnya, poin-poin penting yang akan saya bahas untuk presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian motivasi menurut para ahli. Kedua, seberapa penting motivasi dalam organisasi. Ketiga, bagaimana proses timbulnya motivasi dalam organisasi. Empat, apa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Kelima, teori-teori motivasi. Berikutnya, definisi motivasi. Motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Itu menurut Syagian pada tahun 1994 pada bukunya halaman 128. Sedangkan menurut George R. Terry, motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seseorang, individu yang merangsangnya melakukan tindakan. Selanjutnya, menurut Greenberg dan Baron pada bukunya yang berjudul Behavior in Organization, motivasi adalah suatu proses yang mendorong, mengarahkan, dan memelihara manusia ke arah pencapaian tujuan. Jadi teman-teman, berdasarkan beberapa pengertian yang saya bacakan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa motivasi adalah suatu proses individu dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mau bekerja atau bertindak demi tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, pentingnya motivasi dalam organisasi. Motivasi organisasi adalah keterampilan dalam mengarahkan pegawai dan organisasi mau bekerja, dipengaruhi oleh kebutuhan individu. Fungsi manajemen utama seperti planning, organizing, staffing, leading, dan controlling terkait dengan motivasi organisasi. Pengarahan anggota menuju tujuan yang ditetapkan menurut langkah setelah perencanaan dan organisasi. Motivasi organisasi sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan memainkan peran kunci dalam meningkatkan efektivitas dan kepuasan kerja. Ketua organisasi harus memiliki kemampuan memotivasi anggotanya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kinerja. Kegagalan dalam motivasi anggota dapat mengancam kinerja organisasi dan menyebabkan program kerja gagal. Oleh karena itu, pemahaman dan penyelesaian masalah anggota baik secara formal maupun informal menjadi penting. Evaluasi berperan sebagai alat penting untuk memastikan bahwa anggota tidak merasa terpaksa berkontribusi pada organisasi, terutama dalam konteks organisasi sukarela tanpa upah kerja. Selanjutnya, proses timbulnya motivasi dalam organisasi. Apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu, kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka
akan menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan kegiatan. Apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang kemudian akan mencari jalan bagaimana caranya untuk memenuhi keinginannya. Untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam memenuhi kebutuhan segalanya. Selanjutnya, proses timbulnya motivasi yaitu melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan bertahap. Seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan dihargai dan diberikan suatu imbalan atau ganjaran dari gaji atau imbalan yang diterima. Kemudian seseorang tersebut dapat mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji dan imbalan yang mereka terima. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang antara lain keinginan untuk hidup. Yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki. Ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan. Dan yang kelima, keinginan untuk berkuasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal juga tidak kalah perannya dalam melemahkan motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor eksternal itu adalah kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervise yang baik, adanya jaminan pekerjaan, dan status dan tanggung jawab. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa seseorang akan termotivasi bila kondisi lingkungan kerjanya sehat. Yang kedua, kompensasi yang memadai. Yang ketiga, supervisi yang baik, dan adanya jaminan pekerjaan atau jabatan. Jadi dengan kondisi lingkungan kerja yang sehat seperti ini, bisa dijamin bahwa perusahaan akan lebih berkembang. Saya kira seperti itu. Untuk selanjutnya, teori-teori motivasi. Jadi di sini untuk teori-teori motivasi ada banyak, tapi yang saya akan bahas itu teori motivasi Maslow dan Hertzberg. Mengapa? Karena teori motivasi Maslow dan Hertzberg menyediakan pandangan yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong perilaku manusia di tempat kerja. Untuk teori Maslow tersendiri menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat diurutkan dalam hierarki dan motivasi muncul saat kebutuhan lebih rendah terpenuhi. Seperti kita lihat, yang pertama kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Selanjutnya, teori-teori motivasi menurut teori Hertzberg. Teori Hertzberg menyatakan bahwa memisahkan faktor-faktor yang memotivasi atau faktor kepuasan dari faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan, mengakui bahwa motivasi dan ketidakpuasan dapat terjadi secara terpisah. Menurut Hertzberg, pada tahun 1966 juga ada dua jenis faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhi diri dari ketidakpuasan. Dua faktor ini disebutnya faktor higien atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Untuk faktor higien tersendiri yaitu memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Untuk faktor ekstrinsik tersendiri yaitu motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai ketidakpuasan. Jadi pada presentasi kali ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa motivasi dalam organisasi menyoroti peran penting dalam membentuk perilaku kinerja dan kepuasan anggota. Dengan memahami konsep-konsep motivasi dan menerapkan strategi yang sesuai, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif.
Beberapa poin kesimpulan meliputi pentingnya pengakuan dan penghargaan, diversifikasi, strategi motivasi, peran kepemimpinan dan budaya organisasi. Pentingnya komunikasi efektif memberikan tanggung jawab dan peluang mengembangkan karir, membantu menciptakan rasa kepemilikan dan motivasi jangka panjang. Peran sistem penghargaan yang adil, konsistensi dan evaluasi berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan motivasi individu sehingga mencapai keseimbangan antara tujuan organisasi dan kebutuhan anggota. Kesimpulan ini menekankan bahwa motivasi bukanlah sekedar elemen tambahan, melainkan fondasi yang krusial untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan dalam konteks organisasi. Saya kira mungkin itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.